Di taman, Genji dan Kuga sudah dikepung sama orang-orang Hosen. Aku tak tahu Kuga dari Kawada 2 berteman sama Takia dari susulan, kata Shibayama. Apa yang kau mau dariku? Tanya Genji. Dia kesal melihat Shibayama malah terlihat cuek. Jangan bilang kau kesini menantangku berkelahi. Gak usah repot-repot. Susulan dan Hosen seharusnya tidak saling berkelahi. Bahkan aku tahu kalau tentang itu, kata Genji. Gak usah mengajariku. Aku gak pernah bilang kami kesini mencarimu. Kami datang buatnya, kata Shibayama menunjuk ke arah Kuga. Kuga dan Genji jadi bingung. Lalu Shibayama berjalan mendekat. Kami tak ada urusan denganmu, jadi pergilah, kata Shibayama ke Genji. Apa yang Hosen mau dariku? Tanya Kuga bingung. Shibayama menyengir. Salah satu orang kami dihajar sama murid dari Kawada 2. Jadi sebagai Kawada 2 top preman, kau harus tanggung jawab. Aku tidak pernah mendengar. Ada murid Kawada 2 berselisih sama Hosen? Jawab Kuga. Shibayama mendekat lagi dan berbisik di telinga Kuga. Bukan masalah pribadi. Kau hanya kebetulan bisa kumanfaatkan saja. Genji masih bingung. Sedangkan Kuga sudah paham situasinya. Mengingat tadi Genji cerita kalau dia diwanti-wanti sama orang-orang susulan agar tidak buat masalah sama Hosen. Aku ingat. Seorang anak kelas 1 pernah menyinggungnya, teriak Kuga mengagetkan Shibayama. Benar katanya, dia memang terlibat perkelahian. Artinya, ini urusan antara aku dan Hosen. Kuga menepuk pundak Genji. Akan kurus ini. Kau pulanglah, Takia. Lalu dia berjalan ke arah rombongan Hosen. Apa ini, Kuga? Tidakkah kau lihat sedang dalam masalah? Kau tak bisa menghadapi mereka sendirian, kata Genji khawatir. Diamlah. Kau cuma menghalangiku, tahu? Teriak Kuga mengagetkan Genji. Gak usah bersikap kayak kita sahabat dekat karena pernah bertaruh bersama. Apa kau serius? Tanya Genji. Kuga mendorong badan Genji ke belakang. Kau tidak bisa menyentuh orang Hosen, jadi gak ada gunanya di sini. Pergilah, teriak Kuga. Genji terdiam, lalu balik badan dan pergi dengan kesal. Shibayama jadi kaget. Dia menyuruh orang-orang Hosen menahan Genji. Tapi dua orang yang maju langsung kena hajar sama Kuga. Jagoan Kawada 2 itu menyisir rambutnya. Aku tak akan membuatnya mudah buat kalian. Dan satu lagi, aku bukan premannya Kawada 2, tapi Kawada 2, pria keren. Shibayama tersenyum. Ternyata kau lebih pintar dari kelihatannya ya. Genji masih berjalan sambil menggerutu. Dia tidak mengerti kenapa Kuga berbuat seperti itu. Dia malah mikir kalau Kuga kesal karena Genji memakan roti coklatnya. Trik murahan tahu, kata Kuga, menantang rombongan Hosen di depannya. Kalian pikir, kalau menyerangku di depan Takia, dia akan menyerang balik kan? Jadi kesimpulannya, kalian ingin melawan susulan, tapi terhalang perjanjian gencatan senjata. Jadi kalian memprovokasi agar susulan melanggar gencatan senjata duluan. Dan kalau kalian bisa membuat Takia melakukan itu, yang mana salah satu kandidat pos susulan, tentu susulan tidak akan menyelesaikannya dengan cuma bicara saja kan, kata Kuga panjang lebar. Shibayama tersenyum. Wow, kok bisa tahu ya? Bagaimana kalau kau liburan lama di rumah sakit? Kuga mengingat momen Takia Genji membantunya menyelesaikan masalah sama Ebihara dan aliansinya. Sekarang dia berniat membalas budi sebisanya. Kuga maju dan melompat tinggi ke depan dan memukul Shibayama dengan keras. Dua murid Hosen langsung maju menyerang ke arah Kuga. Tapi jagoan Kawada 2 itu seperti biasa melakukan perlawanan sengit. Tidak peduli berapapun banyaknya lawan di depan. Shibayama tidak habis pikir. Padahal Kuga kalah jumlah. Tapi satu persatu murid Hosen kena hajar sama Kuga.
Lalu Shibayama maju dan berhasil memukul Kuga dengan keras. Sedangkan Genji masih kepikiran, kenapa Kuga tiba-tiba marah? Dia bukan orang yang bakalan marah gara-gara roti. Genji tahu dia tidak boleh menyerang Hosen, dan Kuga mengusirnya tiba-tiba. Di taman, beberapa murid Hosen sudah tersungkur di tanah. Tidak salah kau dijuluki preman, kau ada dua, kata Shibayama. Tapi kau sudah sampai batasnya. Kuga sudah bawa belur dan nafasnya sengos-sengosan. Sedangkan masih ada Shibayama dan beberapa murid Hosen lain yang masih mengepo. Kuga melihat ke arah Shibayama. Kau itu sangat memalukan, teriak Kuga sambil maju ke arah Shibayama. Tapi satu murid Hosen menendang pinggang Kuga sampai jatuh ke tanah. Lalu langsung dihajar habis-habisan. Kuga masih bertahan, tidak tumbang. Tahu-tahu Shibayama menarik jaket Kuga dan menghajarnya dengan keras. Berhenti melawan, brengsek. Pergilah ke rumah sakit dan tidur, teriak Shibayama sambil membenturkan kepalanya ke muka Kuga. Jagoan Kawada dua itu cuma bisa bergumam, kenapa dia selalu kena hajar akhir-akhir ini. Tapi mengejutkannya, Kuga masih bisa berdiri, tidak tumbang. Orang-orang Hosen melihat tak percaya. Kuga berpikir untuk tetap melawan sampai benar-benar tidak bisa. Shibayama maju ingin mengakhiri perlawanan Kuga, tapi tahu-tahu terdengar teriakan keras. Yang itu Genji datang dengan terburu-buru. Genji ngos-ngosan sampai di sana. Di situ Kuga langsung terduduk di tanah. Idiot, kau malah kembali, guman Kuga. Shibayama menoleh ke arah Genji dan tersenyum. Kenapa kau balik lagi? Kami tidak ada urusannya denganmu, kata Shibayama sambil menendang perut Kuga. Genji berteriak agar Shibayama berhenti. Kau boleh menghentikan kami kalau mau. Tapi tak bisa kan, karena kejahatan senjata, kata Shibayama. Jadi diamlah di situ, menonton kami menghajar temanmu. Sambil Shibayama menginjak kepala Kuga. Takia, jangan terpancing, teriak Kuga. Diam Kong, bentak Shibayama. Mereka mau kau menyerang. Mereka mau kau melanggar kejahatan senjatanya, teriak Kuga di antara kesakitannya. Aku tahu, kata Genji sambil berjalan maju. Aku tahu Hosen memprovokasiku agar menyerang. Aku juga tahu kau sengaja membuatku marah agar aku tidak melanggar kejahatan senjata. Aku tahu semuanya, kata Genji yang sudah berdiri di depan Shibayama. Oh, lalu apa yang kau mau lakukan? Kata Shibayama. Kalau tahu, berhentilah. Kalau kau menyerang, aku bawa belur dengan percuma, teriak Kuga. Shibayama masih tersenyum. Ada apa? Apa kau mau memukulku? Tinju keras Genji mengenai muka Shibayama sampai terjungkal beberapa meter ke belakang dan tersungkur di tanah. Hidung Shibayama berdarah dan dia syok merasakan kekuatan pukulan Genji yang tidak masuk akal buatnya. Shibayama tertawa. Kau melakukannya? Tapi Shibayama langsung tertegun melihat ekspresi Genji yang menatapnya dengan marah. Di tempat lain, ceritanya lagi jalan sendirian. Dia mendengar dua orang sedang ngobrol tentang kehadiran orang-orang Hosen di daerah ini. Sedangkan di taman, orang Hosen kembali ketakutan karena Genji mengamuk, berusaha mengajar semua bocah gundul itu. Shibayama sendiri sampai bengong tak bisa bereaksi. Meski dia senang rencananya berhasil, tapi jadi jiper melihat kepuasan Takia Genji. Kuga cuma bisa menonton Genji menumbangkan satu persatu orang Hosen. Begitupun Shibayama yang tak menyangka Takia Genji ini sangat kuat. Genji menoleh ke arah Shibayama yang tinggal ditemani dua orang saja. Tanpa bicara, satu pukulan keras menjatuhkan satu murid Hosen, lalu satu tendangan buat yang satunya lagi.
Mata Shibayama menatap ngeri, menyadari sesaat lagi kemarahan Genji akan diarahkan pada dirinya. Dan benar saja, Genji maju sambil bersiap mengarahkan pukulan kerasnya ke Shibayama yang sudah pasrah. Tahu-tahu seseorang menghentikan Genji sebelum berhasil memukul. Itu adalah Tamura Chuta. "Apa yang kau lakukan, Genji?" Sedangkan di Hosen, semua murid masih menonton dengan tegang duel seru yang kini mendekati puncaknya. Narumi dan Matoba terus saling menyerang dan tak akan berhenti selama mereka masih bisa bergerak. Semua yang di situ sadar, siapapun yang masih berdiri di akhir duel nanti, dialah bos Hosen sebenarnya. Matoba berteriak dan melayangkan tinju. Narumi berhasil menghindarinya. Keduanya sama-sama berlutut di lantai dengan muka bonyok dan dipenuhi luka. Badan kedua orang itu sudah gemetaran dan nafas ngos-ngosan. "Matoba, aku tak pernah membayangkan kau sekuat ini. Benar-benar tepat untuk jadi wakilku," kata Narumi. Matoba mengeratkan tinjunya. "Kau saja yang jadi wakilku," teriak Matoba sambil sekali lagi maju menyerang. Narumi mengeratkan giginya dan menerima pukulan Matoba di mukanya tanpa menghindar. Matoba sempat bersorak senang, tapi tertegun melihat Narumi berhasil bertahan dari pukulannya. Dia maju dan membalas Matoba dengan satu pukulan keras. Matoba terlempar ke belakang dan jatuh ke lantai dengan berdeban. Di taman, ada Genji yang sudah tenang. Chuta membawakan seplastik batu es buat mengkompres muka Kuga. "Ayolah, jangan marah Chuta. Yang sudah terjadi, ya sudahlah. Sialan, kau tidak akan lolos gampang kali ini," teriak Chuta emosi. Bahkan malah memukulkan kantong esnya ke muka Kuga. "Oh, sorry," ujar Chuta. Kuga mengambil kantong kompres itu dan melakukannya sendiri. "Apa kau tahu yang sudah kau lakukan? Aku sudah mengingatkanmu. Isaki dan Makise juga. Bahkan Serizawa pun mengingatkanmu," kata Chuta. "Mau bagaimana lagi?" saut Genji. "Kau menyerang Hosen. Apa kau tahu artinya?" Berapa saat sebelumnya, diselamatkan karena kedatangan Chuta, rombongan Hosen itu berjalan pergi. "Takia Genji, susuran sudah melanggar gencatan senjata," teriak Shibayama dengan pipi terlihat bekas pukulan Genji sebelumnya. "Kau mengkhianati semua orang. Kau mengkhianati susuranmu," teriak Chuta emosi. "Aku tahu," saut Genji. "Tidak, kau tidak tahu," kata Chuta sambil balik badan mencoba menahan kekesalannya. Genji menatap sahabatnya itu. "Chuta, aku tahu gencatan senjata penting, tapi menjaganya dengan mengabaikan seorang teman yang butuh bantuan, teman yang bertarung dan pasang badan demi dirimu, di depan matamu." Semua diam mendengar perkataan Genji. Di antara sesuatu yang beberapa orang putuskan di masa lalu atau teman hari ini, mana yang lebih penting? Ujar Genji. Chuta diam tak menjawab. "Kupikir saat ini yang lebih penting," lanjut Genji. Kuga tersenyum. Lalu Chuta melihat ke langit. Sudah sore. "Genji, kau mau ke rumahku? Masih ada banyak roti," kata Chuta sambil menoleh. Genji tersenyum dan nanya, "Apa masih ada kek coklat?" Kuga tak percaya Genji masih mau makan lagi setelah menghabiskan kue miliknya tadi. Mereka bilang kita berandalan, cuma tahu berkelahi. Ribut-ribut gak jelas karena masalah sepele. Mereka panggil kita pengacau, cuma bisa merusak. Teriak-teriak gak jelas tanpa solusi.
saja.